Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar tentang tema 5 pengalamanku. Subtema 1 pengalamanku di rumah. Materi yang akan kita bahas adalah tentang satuan panjang. Buat anak-anak ustazah semua, disimak videonya, fokus dan konsentrasi. Materi yang pertama, membandingkan panjang benda. Membandingkan panjang benda menggunakan kata lebih panjang, lebih pendek, atau sama panjang. Contoh, ustazah akan membandingkan panjang benda pensil dan penghapus. Perhatikan gambarnya dengan baik. Dari gambar ini dapat kita tunjukkan atau dapat kita buat kalimat perbandingannya, yaitu pensil lebih panjang daripada penghapus. Contoh yang kedua, ustazah ingin membandingkan panjang benda pensil dengan penggaris. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar pensil dan penggaris. Dari gambar ini kita bisa membuat kalimat perbandingannya. Ada yang sudah bisa? Jadi kalimat perbandingannya adalah pensil lebih pendek dari penggaris. Nah, yang perlu anak-anak ustazah ingat, lihat benda yang pertama. Jadi benda yang pertama kita bandingkan dengan benda yang kedua. Kalau benda yang pertama dikatakan pensil dan penggaris, berarti benda pertamanya adalah pensil. Maka pensil lebih pendek dari penggaris. Ya, jadi diingat, dilihat benda yang pertama. Satuan panjang. Kita sudah pernah membahas tentang satuan panjang pada semester 1 kelas 1 ya, sudah lupa. Yang jelas kita sudah pernah membahas tentang satuan panjang, yaitu yang kita bahas adalah satuan tidak baku. Nah, di kelas 2 ini kita akan pelajari tentang satuan panjang menggunakan satuan baku. Satuan panjang digunakan untuk mengukur panjang benda. Alat yang digunakan, meteran saku. Ini adalah contoh gambar meteran saku. Siapa yang biasanya menggunakan meteran ini? Ya, biasanya yang menggunakan meteran saku adalah tukang. Atau mungkin abinya di rumah juga menggunakan meteran saku. Nah, meteran saku gunanya untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 1 meter. 1 M itu maksudnya 1 meter ya. Kita lanjut alat yang kedua, meteran pita. Ini adalah contoh gambar meteran pita. Biasanya yang menggunakan meteran pita siapa ya? Iya, biasanya yang menggunakan meteran pita adalah penjahit. Untuk apa? Ya, fungsinya untuk mengukur panjang kain. Nah, yang ketiga, penggaris. Ini adalah gambar penggaris. Biasanya siapa yang menggunakan penggaris? Iya, biasanya penggaris digunakan oleh pelajar. Apakah SD, SMP, SMA, bahkan ada kuliah. Nah, penggaris ini digunakan untuk apa? Mengukur panjang benda yang kurang dari 1 meter. Selanjutnya, jangka sorong. Pernahkah anak ustazah melihat jangka sorong? Ini adalah gambar jangka sorong.
Jangka sorong digunakan untuk mengukur diameter benda yang berbentuk lingkaran. Misalnya, mengukur diameter pipa, mur, dan lain-lain. Alat berikutnya, mikrometer sekrup. Pernah lihat mikrometer sekrup? Ini adalah contoh gambar mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur ketebalan benda. Biasanya digunakan untuk mengukur benda-benda yang tipis. Contohnya apa? Koin, kertas, dan lain-lain. Cara mengukur panjang benda menggunakan penggaris. Letakkan benda di atas penggaris. Nah, seperti contoh gambar. Pengukuran dimulai dari angka 0. Jadi, ujung benda yang pertama diukur mulai dari angka 0, bukan dari pinggir penggaris, tapi dari angka 0 sesuai gambar yang Ustazah tampilkan. Kemudian, hasil pengukuran didapatkan pada angka yang terdapat di ujung benda. Nah, lihat pada gambar. Ujung benda yang pertama di angka 0, nah yang terakhir di angka 5. Jadi hasil pengukuran pada gambar adalah panjang pensilnya adalah 5 cm. Makanya di sana Ustazah tulis cm ya. Cm itu artinya cm, bacaannya cm. Satuan pada penggaris itu menggunakan cm. Apakah anak-anak Ustazah paham? Iya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini selesai. Semoga anak-anak Ustazah memahami pembelajaran hari ini dengan baik. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.